1. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, proses bertambahnya ukuran fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan volume organ tubuh. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, dapat diukur. Perkembangan, proses peningkatan kemampuan atau fungsi tubuh termasuk aspek mental, emosional, dan sosial. Perkembangan bersifat tidak selalu bisa diukur. Nomor 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor genetik. Genetik menentukan potensi pertumbuhan seperti tinggi badan, berat badan, dan kecepatan perkembangan. Riwayat kesehatan keluarga juga memengaruhi, misalnya risiko penyakit bawaan. Faktor hormonal. Hormon seperti hormon pertumbuhan, GH, hormon tiroid, dan hormon seks sangat penting untuk pertumbuhan fisik. Gangguan keseimbangan. Hormon dapat menghambat atau mempercepat pertumbuhan. Faktor eksternal. Nutrisi gizi yang seimbang, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral sangat penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Kekurangan nutrisi seperti zat besi atau yodium dapat menyebabkan masalah seperti stunting atau keterlambatan perkembangan kognitif. Kesehatan ibu selama kehamilan. Gizi ibu hamil, kebiasaan sehat, tidak merokok, minum alkohol, dan pemeriksaan kehamilan rutin saat memengaruhi perkembangan janin. Infeksi selama kehamilan juga dapat memengaruhi pertumbuhan anak. Nomor 3. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang dibagi menjadi 2, yaitu A. Pertumbuhan manusia, B. Perkembangan manusia. A. Pertumbuhan manusia. Pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran fisik tubuh yang bersifat kuantitatif, dapat diukur. B. Perkembangan manusia. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi tubuh yang bersifat kualitatif, meliputi kemampuan berpikir, emosi, sosial, dan motorik. Nomor 4. Menceritakan perbandingan perkembanganmu saat ini dibanding dulu waktu di SD. Waktu SD tubuh masih kecil, tinggi badan terus bertambah seiring waktu. Aktivitas fisik seperti bermain lebih dominan, sering melibatkan permainan yang menguras energi. Kemampuan motorik halus seperti menulis dan menggambar sedang berkembang. Sekarang, tubuh sudah lebih matang dan profesional. Aktivitas fisik mungkin lebih berfokus pada olahraga teratur atau pekerjaan sehari-hari. Kekuatan fisik lebih optimal dibandingkan saat SD. Nomor 5. Menceritakan rencana perkembangan apa yang kalian inginkan pada dirimu. 1. Perkembangan akademik dan pengetahuan, yaitu meningkatkan kemampuan di bidang tertentu seperti membaca buku atau mengikuti kursus online. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk memperdalam ilmu, menguasai keterampilan baru seperti bahasa asing atau teknologi baru. 2. Perkembangan karir. Menetapkan tujuan karir yang jelas seperti mendapatkan posisi tertentu atau mendirikan bisnis. 3. Perkembangan fisik dan kesehatan. Rutin olahraga dan menjaga pola makan sehat. Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau begadang. Menjalani pemeriksaan kesehatan secara berlangsung. Nomor 6. Menceritakan perkembangan apa yang kalian inginkan pada dirimu di bidang A. Sosial, B. Agama, C. Pendidikan. Bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi untuk
berinteraksi lebih baik dengan orang lain, menjalani hubungan yang lebih erat dengan keluarga, teman, dan komunitas. B. Bidang agama. Lebih konsisten menjalankan ibadah harian sesuai ajaran agama. C. Bidang pendidikan. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti pelatihan keterampilan tertentu. Nomor 7. Menceritakan langkah-langkah apa yang kalian lakukan untuk mewujudkan perkembanganmu di bidang A. Sosial, B. Agama, C. Pendidikan. A. Bidang sosial. 1. Meningkatkan komunikasi, latihan berbicara depan umum atau diskusi kelompok, mendengarkan orang lain dengan lebih aktif dan menghargai pendapat mereka. B. Bidang agama. Meningkatkan konsisten ibadah, seperti menyusun jadwal rutin untuk ibadah harian seperti salat, membaca kitab suci, atau doa. C. Bidang pendidikan. Menyusun tujuan pendidikan, seperti menentukan bidang ilmu yang ingin dikuasai dan merencanakan langkah-langkahnya, mencari peluang beasiswa atau program pelatihan yang mendukung. Nomor 8. Tuliskan refleksi untuk guru IPA dari segi A. Kekurangan, B. Kelebihan. Kekurangan yaitu manajemen waktu yang kurang efisien. Kadang waktu habis untuk menjelaskan teori sehingga kurang waktu untuk diskusi atau praktik. B. Kelebihan yaitu menguasai materi yang baik. Guru IPA biasanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran sehingga dapat menjelaskan konsep dengan jelas. Nomor 9. Refleksi untuk sekolahmu dari segi A. Kekurangan, B. Kelebihan. Kekurangannya yaitu metode pembelajaran yang konvensional. Beberapa guru masih menggunakan metode ceramah tanpa melibatkan teknologi atau media pembelajaran modern. Kurangnya variasi dalam cara mengajar sehingga membuat siswa kurang antusias. Kelebihannya yaitu lingkungan belajar yang nyaman. Sekolah menciptakan suasana yang mendukung siswa untuk belajar dengan baik. Guru dan staf bersikap ramah dan peduli terhadap siswa. Nomor 10. Refleksi untuk negerimu dari segi A. Kekurangan, B. Kelebihan. Kekurangannya yaitu ketimpangan ekonomi. Masih ada ketimpangan ekonomi yang signifikan antara daerah urban dan pedesaan. Banyak wilayah yang masih sulit mengakses fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah besar di beberapa daerah. Tantangan lingkungan, masalah polusi udara, sampah, dan kerusakan lingkungan semakin memprihatinkan yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian alam di beberapa wilayah memburuk kerusakan lingkungan. B. Kelebihan yaitu keanekaragaman budaya dan sumber daya alam. Negara ini memiliki keanekaragaman budaya yang kaya dan beragam, yang menjadi kebanggaan dan daya tarik tersendiri. Kekayaan alam seperti hutan, pantai, dan tambang memberikan potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik. Itulah tadi review ulangan dari saya. Sekian dan terima kasih.